ke penjelasan saya, ibu merasa pegal di tengah jalan, ibu bisa langsung bilang ke saya ya bu ya, jangan malu-malu ya bu. Iya bu. Dan Ya baik ibu, punten. Dari pemeriksaan awal sampai akhir keluar hasil bahwa ibu dari tekanan darah, nadi, pernapasan, serta HB ibu itu masih tergolong normal ya bu. Alhamdulillah. Dan untuk janin, kondisi janin ibu juga alhamdulillah baik-baik saja, sehat. Untuk berat janin ibu itu 2.790 gram bu, jadi masih normal ya bu untuk usia kehamilan 35 minggu ya bu. Nah untuk usia kehamilan 35 minggu ini sudah termasuk semester ketiga bu, kan ada 1, 2, 3. Nah untuk 35 minggu ini sudah termasuk ke semester 3. Baik ibu, di rumah ibu tadi kan pas pemeriksaan saya ini ya bu, meraba perut ibu, meraba di mana letak janin ibu gitu, punggungnya di mana, tangan di mana gitu ya bu ya. Baik, untuk tadi teraba untuk punggung kanan bayi itu ada di sebelah kanan ibu. Ibu bisa nanti kalau misalnya di rumah atau di mana, jika mau merasakan pergerakan janin atau ini punggungnya ada di sebelah mana ya gitu, nanti ibu bisa mempraktekkan yang seperti saya tadi ya bu. Misalnya tangan ibu yang sebelahnya menekan, nanti yang sebelahnya lagi meraba gitu ya bu. Jadi nggak usah keras-keras, tapi bisa menerka nih ibu, ini ini panjang, memanjang gitu, terus keras seperti papan. Nah itu berarti punggung ya bu ya. Nah kalau misalnya di sebelah kanan punggung, nah ibu gantian nih di sebelah kirinya apa nih, kalau ini terabanya kayak kecil-kecil gitu, kayak tangan kaki gitu, berarti itu tangan kaki janin gitu. Baik ibu, tadi ya bu, kalau misalnya di bawah nih ya bu, teraba seperti bulat tapi melenting itu bisa digoyang-goyang gitu bu. Nah itu berarti definisi kepala gitu ya. Kalau di atasnya, ini teraba kayak apa ya, kenyal terus agak lebar gitu, berarti itu bokong bayi seperti itu bu. Nanti ibu bisa dipraktekkan di rumah, atau enggak misalnya suami ibu mau tahu nih punggung kanannya di mana gitu ya bu. Ibu sejauh ini apakah paham penjelasan saya? sangat terima kasih ya bu. Paham. Baik ibu, saya lanjut ya bu. Dan untuk tadi saya pemeriksaan terabanya satu kepala, berarti ibu ini mengandung satu bayi ya bu, jadi enggak kembar. Nah baik ibu, tadi ibu di keluhannya kaki kram, kaki bengkak dan insomnia ya bu. Baik ibu, untuk keluhan ibu yang 3 ini masih tergolong keluhan yang normal ya bu di usia kehamilan 35 minggu ini. Untuk semester 3 masih normal. Jadi misalnya Bu Bidan ini kaki kram kenapa gitu. Nah kaki kram ini karena ada kontraksi yang sangat kuat bu. Misalnya ibu terlalu aktif dalam, misalnya ibu berjalan lama seperti itu bisa membuat kaki terasa kram gitu ya. Nah ibu, apakah ibu paham? Saya paham. Baik, paham ya bu. Selanjutnya kaki bengkak juga masih tergolong normal bu di semester 3 ini. Kaki bengkak itu kenapa Bu Bidan gitu? Kaki bengkak itu bisa terjadi karena kayak tadi kaki kram bu, emang sudah normal. Terus baik ibu, untuk keluhan yang kedua kaki bengkak juga masih tergolong normal di semester 3 ya bu. Jadi ibu tidak usah khawatir.
kaki bengkak ini terjadi karena ibu meningkatnya cairan tubuh di ibu gitu. Jadi kaki itu terasa penuh gitu Bu. Padahal emang sudah seperti itu Bu. Kalau misalnya semester 3 tuh seperti itu. Mungkin ibu karena kehamilan pertama ya Bu ya, anak pertama. Iya. Nah, jadi baru ngerasa ini gimana rasanya hamil gitu. Baik ibu. Jadi tidak usah khawatir ya Bu, tidak usah was-was gitu. Ya, untuk penanganan kaki kram sama kaki bengkak, ibu bisa direlekskan dengan misalnya mandi air hangat, berendam seperti itu ya Bu. Terus bisa juga ketika ibu tidur, posisi kaki itu bisa lebih tinggi dibandingkan kepala dan ini si bayinya. Jadi bisa kalau kaki itu tuh diituin tumpukan bantal empuk Bu ya, paham nggak Bu? Jadi bantal dulu baru kaki ibu gitu. Oh iya. Jadi ditempa seperti itu ya Bu ya. Bantal. Iya baik iya Bu, seperti itu biar ibu agak nyaman dan nggak ngerasa sakit pegel gitu ya Bu ya. Untuk keluhan yang ketiga itu insomnia ya Bu. Insomnia tuh susah tidur. Memang Bu, di kehamilan yang sudah membesar ini akan terasa sulit Bu untuk misalnya tidur kesini salah, kesana salah, karena emang posisi rahim ibu yang sudah membesar, perut ibu yang sudah membesar itu bikin susah tidur Bu gitu. Jadi ibu nggak usah khawatir ya Bu, kalau misalnya kekurangan tidur bisa berefek Bu ke kesehatan ibu dan kesehatan bayi. Jadi ibu atur jam ibu sebijaksana mungkin ibu. Misalnya dari pagi sampai ini aktivitas saya, nanti istirahat di jam segini, nanti malam tidur segini gitu. Dan diikuti dengan pola makan yang teratur Bu, nutrisi yang teratur, terus minum air putih yang cukup, seperti itu ya Bu. Baik ibu, tadi penanganan untuk insomnia atau susah tidur itu ibu bisa olahraga secara teratur, dijaga kesehatan ibu, terus dijaga pola makan dan pola tidur ibu. Pola tidur ibu juga harus bijaksana ya Bu ya. Lalu ini saya akan memberi tablet FE ya Bu. Tablet FE ini berguna untuk menambah asupan nutrisi ibu pada janin. Terus bisa juga mencegah anemia Bu. Anemia itu kekurangan darah. Yang ketiga itu bisa mencegah pendarahan saat persalinan, karena ibu bentar lagi mau persalinan ya Bu. Jadi untuk tablet FE ini dikonsumsi sesuai dosis yang sudah saya tuliskan ya Bu. Saya untuk mencegah namanya anemia dan pendarahan. Baik ibu, di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan ketika kehamilan yang semester 3 ini ya Bu ya. Tanda bahayanya apa aja yang harus dihindari seperti itu ya Bu. Untuk tanda bahaya kehamilan semester 3 ini Bu, dapat berupa gejalanya itu kayak misalnya mual, muntah yang parah, itu bisa sampai ibu tidak bisa makan dan minum. Jika ibu makan mual terus sampai bisa berkali-kali ke kamar mandi gitu ya Bu, itu udah termasuk tanda bahaya kehamilan semester 3 ya Bu. Yang kedua itu penurunan gerakan bayi. Tadi di awal kan ibu bilang biasanya selama sehari itu pergerakan janin bisa kurang lebih dari 10 kali ya Bu. Nah misalnya ibu merasa dalam sehari ini kok bayi saya kurang ya gerakannya gitu, tidak aktif ya, seperti itu Bu. Nah itu ibu bisa langsung cek ya Bu ya ke dokter atau ke bidan yang terdekat ya Bu, untuk menghindari namanya tanda bahaya kehamilan gitu ya. Lalu yang selanjutnya ada pendarahan vagina, terus kontraksi serta pecah ketuban. Nah ketiga ini ibu sangat harus diwanti-wanti ya Bu. Misalnya karena kehamilan ibu yang 35 minggu ini belum cukup untuk persalinan ya Bu. Jika misalnya ibu kok ada pendarahan
tiba-tiba misalnya pecah air ketuban atau enggak kontraksi yang kuat ya Bu, misalnya kayak kok saya mau melahirkan banget ya gitu. Nah itu ibu harus segera cek ke dokter atau ke bidan gitu, karena itu bisa saja ibu belum waktunya untuk persalinan Bu, atau bisa jadi nanti bayinya prematur seperti itu ya Bu. Ya, yang terakhir itu gejalanya seperti ibu sakit kepala, sakit perut, terus gangguan penglihatan yang semakin buram dan pembengkakan misalnya di kaki yang terlalu menonjol seperti itu Bu, ya Bu ya. Untuk sakit kepala tuh kayak sakit kepala berat banget, nah itu ya Bu. Nah baik Ibu, sejauh ini apakah Ibu paham? Alhamdulillah saya paham Bu. Nah ini juga dijaga pola nutrisi yang tadi saya sudah bilang ya Bu di awal, dijaga pola nutrisinya karena kesehatan ibu akan berbalik baik ke kesehatan janin gitu. Kalau ibu cemas, depresi, banyak pikiran, nanti ke janinnya juga ngaruh Bu, seperti itu. Jadi ibu harus menyeimbangkan nih namanya pikiran ibu, kesehatan ibu, karena ibu sekarang ada bayi yang harus dijaga seperti itu ya Bu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan memberikan pendidikan tentang tanda-tanda persalinan ya Bu. Tadi kan sebelumnya ada tanda-tanda bahaya. Nah, di usia 35 minggu kehamilan ibu ini bentar lagi ya Bu untuk persalinan. Maka yang akan disiapkan itu untuk mempersiapkannya gitu ya Bu ya. Baik Ibu, untuk tanda-tanda persalinan itu jika ibu merasa kayak ada air-air yang keluar yang kayak nggak tahan nih air-airnya teh gitu, itu tuh ibu udah mulai karena mau persalinan ya Bu. Terus ada keluar lendir dari darah gitu, keluar lendir darah, lalu ada mulasnya itu nggak biasanya, mulasnya ini sangat-sangat hebat gitu ya Bu. Nah itu bisa dari tanda-tanda persalinan ya Bu. Ibu apakah paham? Sejauh ini saya paham Bu. Paham, alhamdulillah. Baik Ibu. Ya baik Ibu, yang selanjutnya saya akan bertanya Ibu, untuk persalinan mau di mana Ibu? Kalau di Bu Bidan gimana? Oh, kalau ke saya bisa Ibu, alhamdulillah nanti saya akan membantu persalinan Ibu dengan insya Allah dengan nyaman dan teliti ya Bu. Baik, berarti di saya ya Bu ya. Nanti bisa datang lagi untuk data-data ke saya. Baik Ibu, yang terakhir nih Ibu, Ibu nanti karena kehamilan Ibu masih harus ada kunjungan ulang ya Bu. Kunjungan ulang itu kayak seperti ini lagi Bu. Jadi Ibu berkunjung di hari berikutnya, di tanggal berikutnya nanti saya akan berikan tanggalnya seperti itu ya Bu ya. Untuk Ibu untuk memantau kesehatan Ibu dan kesehatan janin serta pergerakan janinnya juga dan ya Bu ya. Jadi kunjungan ulang ini bersifat seperti wajib Bu ya Ibu. Ya Bu, untuk mengontrol kesehatan Ibu juga gitu ya Bu ya. Baik Ibu, mungkin itu saja pembahasan kali ini atau penjelasan saya ya Bu untuk dari awal sampai akhir. Apakah Ibu masih ingat? Insya Allah. Ya nanti Ibu bisa aja nih searching ya Bu ya di Google, atau nggak apa-apa nanti langsung tanya ke saya ya Bu untuk misalnya kenapa saya merasa mual banget nih gitu ya Bu. Nanti Ibu bisa langsung konsultasi ke saya. Nanti Ibu kalau kejauhan Ibu bisa WA saya juga bisa gitu. Ini ya Bu, punten jangan lupa untuk tablet FE-nya. Punten Ibu, terima kasih banyak ya Bu sudah datang ke PMB saya ya Bu. Semoga Ibu dan janinnya disehatkan selalu dan dipanjangkan umurnya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Ya. Ibu saya antar ke depan ya Bu. Ibu punten.